Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivit Rizkyani dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Baiklah, yang pertama mari kita bahas mengenai latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Pada awalnya, keluarga Abbasiyah merasa bahwa Khalifahan Islam lebih berhak dipegang oleh keluarga Abbasiyah dan bukanlah Bani Umayyah. Karena secara nasab kekeluargaan, keluarga Abbasiyah lebih dekat dengan keluarga Nabi Muhammad SAW yang merupakan cabang dari Bani Hashim. Selanjutnya, cicit dari keluarga Abbasiyah yaitu Muhammad bin Ali mulai melakukan suatu gerakan untuk meruntuhkan Bani Umayyah. Adapun langkah yang pertama adalah menjadikan kota Kufah, Khurasan, dan Hamimah sebagai pusat gerakan. Di kota-kota tersebut, Muhammad bin Ali dan keluarga Abbasiyah melakukan berbagai strategi dan langkah-langkah untuk meruntuhkan Bani Umayyah. Adapun strategi yang diambil oleh keluarga Abbasiyah dan Muhammad bin Ali adalah melakukan gerakan propaganda. Gerakan propaganda ini dilakukan di kota Khurasan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Muhammad bin Ali ketika menjalankan kepemimpinannya tidak menggunakan nama Bani Abbasiyah, akan tetapi dia menonjolkan nama dari Bani Hashim. Dengan strategi tersebut, Muhammad bin Ali telah berhasil menggabungkan berbagai dukungan, yaitu antara pendukung fanatik Ali dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Dan gerakan propaganda ini pun mendapatkan banyak tanggapan yang luar biasa dan tanggapan positif dari masyarakat. Lalu pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali wafat dan kepemimpinannya digantikan oleh putranya, yaitu Ibrahim al-Imam. Ibrahim al-Imam menunjuk Abu Muslim sebagai panglima perangnya dan memutuskan untuk mengutus Abu Muslim ke kota Khurasan, di mana di kota tersebut gerakan propaganda sedang tumbuh berkelanjutan. Selanjutnya, Ibrahim al-Imam wafat dan dilanjutkan oleh saudaranya, yaitu Abu Abbas as-Saffah. Abu Muslim dan Abu Abbas as-Saffah menggabungkan gerakan mereka, di mana gerakan ini ditakuti oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah pun mengalami kekalahan dan Bani Umayyah pun runtuh. Dan secara de facto, Abu Abbas as-Saffah menjadi khalifah pertama di Bani Abbasiyah. Begitulah latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya mari kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Baiklah, faktor yang pertama adalah kesejahteraan hidup melalui perbaikan ekonomi. Jadi pada masa Daulah Abbasiyah itu, perkembangan ekonominya berkembang pesat, di mana memiliki pengaruh yang besar terhadap perbaikan kota Baghdad, juga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Khalifah Harun al-Rashid, ia memiliki sebuah istana dan istananya dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang ilmu. Di istana tersebut, para ilmuwan dan orang-orang terpelajar berkumpul menjadi satu. Harun al-Rashid pun menyumbangkan dana yang besar untuk melayani mereka dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, dapat lebih ditegaskan lagi bahwa bukan hanya kemegahan kota Baghdad yang menjadi perangsang bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga para khalifahnya, yaitu Harun al-Rashid yang memberikan istananya sebagai pusat perkumpulan para cendekiawan dari berbagai penjuru dunia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Faktor yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dihargai. Masih pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Pada masa Khalifah Harun al-Rashid,
Harun al-Rasyid dan keluarga Persia berlomba-lomba untuk memberikan hadiah kepada para penerjemah. Hadiahnya berupa emas seberat buku yang diterjemahkan. Faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah penguasa negara adalah bermental ilmiah. Jadi seperti Khalifah Harun al-Rasyid, Khalifah al-Ma'mun, dan Khalifah al-Mansur, mereka merupakan penguasa negara dan diharapkan mereka memberikan sokongan dan dukungan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menyediakan fasilitas negara. Jadi mereka dijadikan sebagai mesin penggerak berkembangnya ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Khoirnisa, NIM 204190021 dari kelas TBA. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan subbab Perkembangan Politik dan Ilmu Kebudayaan pada era Dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu perkembangan politik. Perkembangan politik ada beberapa macam. Yang pertama, administrasi pemerintah. Dalam menjalankan sistem teknis pemerintahan, Dinasti Abbasiyah memiliki kantor pengawas atau Dewan Al-Zimani yang pertama kali diperkenalkan oleh Al-Mahdi. Dan yang kedua yaitu Dewan atau Qi yang menangani segala surat-surat resmi dan juga dokumen politik serta instruksi dan ketetapan khalifah. Yang ketiga yaitu Dewan Al-Mardafi Al-Mudzalim atau Dewan Penyelidik Keluhan, sejenis pengadilan tingkat tinggi atau tingkat banding untuk menangani kasus-kasus. Yang kedua yaitu sistem organisasi militer. Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta mendapat pelatihan dan pengajaran secara reguler. Pasukan pengawal khalifah mungkin merupakan satu-satunya pasukan tetap yang masing-masing mengepalai sekelompok pasukan. Selain mereka, juga ada pasukan bayaran dan sukarelawan, serta sejumlah pasukan dari berbagai suku dan distrik. Pasukan tetap atau jun yang bertugas aktif disebut murtaskoh yang dibayar penuh atau secara berkala oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya yaitu unit pasukan lainnya yang disebut mutatawiyah atau sukarelawan yang hanya menerima gaji ketika bertugas. Yang ketiga yaitu administrasi wilayah pemerintahan. Pembagian wilayah kerajaan Umayyah ke dalam provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur atau amir sama dengan pola pemerintahan pada kekuasaan Bizantium dan Persia. Provinsi Dinasti Abbasiyah mengalami perubahan dari masa ke masa. Dan klasifikasi politik juga tidak selalu terkait dengan klasifikasi geografis. Yang keempat yaitu Islamisasi pemerintahan. Sebanyak 5.000 orang Kristen Bani Taruh dekat Aleppo mengikuti perintah Khalifah Al-Mahdi untuk masuk Islam. Proses konversi secara normal berjalan lebih gradual, damai, dan bersifat pasti. Kebanyakan konversi yang dilakukan oleh penduduk itu didorong oleh kepentingan individu agar terhindar dari pajak dan atau sejumlah lainnya. Penduduk Persia baru beralih ke agama Islam pada abad ketiga setelah wilayah itu dikuasai Islam. Sebelumnya mereka menganut agama Zoroaster atau Majusi. Materi selanjutnya yaitu bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan alam. Kebudayaan Islam telah berkembang demikian cepatnya sehingga mengungguli bahkan menjadi puncak budaya umat manusia pada zaman itu. Kebudayaan Islam pada masa jayanya ini bukan saja mendatangkan kesejahteraan bagi umat muslim, melainkan juga mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia lainnya dan juga mendatangkan rahmatan lil alamin. Bangkitnya ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah
khususnya pada awal kekuasaannya, dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kemajuan ilmu-ilmu agama. Kemajuan ilmu dan peradaban era Abbasiyah ditandai dengan berkembangnya ilmu-ilmu keislaman, ilmu sosial, dan sains. Di bidang ilmu agama, era Abbasiyah mencatat dimulainya sistemasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Pada masa ini, ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai Anas juga mulai disusun. Menurut catatan Ibnu Al-Nadim, yang pertama kali melakukan penyusunan tafsir yaitu Yahya bin Ziyad Al-Dailami atau lebih dikenal dengan Al-Fara. Tak luput dari catatan Ibnu Al-Nadim bahwa Abu Razak Ibnu Al-Hamam Al-Sun'ani yang hidup sezaman dengan Al-Fara juga telah menyusun sebuah kitab tafsir yang lengkap. Ilmu fikih pada zaman ini juga mencatat sejarah penting di mana para tokoh yang disebut sebagai 4 imam mazhab fikih yang hidup pada era tersebut, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak jauh beda dari perkembangan yang dialami oleh ilmu tafsir dan ilmu fikih, ilmu hadis juga mengalami masa penting khususnya terkait dengan sejarah penulisan hadis-hadis Nabi yang memunculkan tokoh-tokoh yang telah disebutkan seperti Ibnu Jurayyi, Malik bin Anas, Al-Rabi, Ibnu Shahih, dan Ibnu Al-Mubarak. Selanjutnya pada awal-awal abad ketiga muncul kecenderungan baru penulisan hadis berikutnya. Masih pada era Abbasiyah, yaitu mulai pada pertengahan abad ketiga muncul tren baru yang besar dikatakan sebagai generasi terbaik sejarah penulisan hadis, yaitu dengan cara didahului oleh tahapan penelitian dan pemisahan hadis-hadis sahih dari yang dhaif sebagaimana dilakukan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, serta An-Nasa'i. Keilmuan lain juga mengalami perkembangan cukup signifikan pada era Abbasiyah adalah ilmu sejarah, yang awal penulisannya dilakukan oleh Ibnu Ishaq dan kemudian diringkas oleh Ibnu Hisham. Yang kedua yaitu kemajuan sains dan teknologi. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam di era Abbasiyah tidak hanya terbatas pada ilmu agama, melainkan juga disertai dengan kemajuan ilmu sains dan teknologi. Kemajuan yang dicapai pada era ini telah banyak memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia modern dan sejarah ilmu pengetahuan masa kini. Dalam bidang matematika misalnya, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, sang pencetus ilmu algoritma, salah satu cabang matematika yang juga diambil dari namanya. Yang kedua, astronomi juga merupakan ilmu yang mendapat perhatian besar dari kaum muslim era Abbasiyah dan didukung langsung oleh Khalifah Al-Mansur yang juga sering disebut sebagai seorang astronom. Yang ketiga yaitu ilmu fisika. Setelah dikembangkan oleh Ibnu Al-Hisham, beliau yang mengembangkan teori-teori awal metodologi sains ilmiah melalui eksperimen. Di bidang ilmu kimia, era Abbasiyah mengenal nama-nama semisal Jahir bin Hayyan yang menjadi pioner ilmu kimia modern. Selain itu, ada Abu Bakar Zakaria Al-Razi yang pertama kali menjelaskan pembuatan asam garam dan alkohol. Selanjutnya, dalam bidang kedokteran muncul tokoh-tokoh seperti Al-Kindi yang pertama kali mendemonstrasikan penggunaan ilmu hitung dan matematika di dunia medis dan farmakologi. Al-Razi yang menemukan penyakit cacar, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Kemajuan ilmu kedokteran era Abbasiyah terdapat sekitar 860 orang yang berprofesi sebagai dokter. Di samping kemajuan beberapa ilmu sains, ada juga kemajuan ilmu lain seperti biologi, geografi, arsitektur, dan lain-lain. Era keemasan dinasti Abbasiyah juga ada penemuan dan inovasi penting yang sangat berarti bagi manusia. Salah satunya yaitu pengembangan teknologi pembuatan kertas yang pertama kali ditemukan oleh Cina yang berhasil dikembangkan oleh umat muslim era Abbasiyah.
Setelah itu, kaum muslim berhasil mengembangkan teknologi pembuatan kertas dan mendirikan pabrik kertas di Samarkand, Baghdad. Hingga pada 900 Masehi, di Baghdad terdapat ratusan percetakan yang memperkerjakan para tukang tulis dan penjilid untuk membuat buku. Sehingga pada saat itu perpustakaan mulai bermunculan. Demikian perkembangan dan kemajuan ilmu pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah yang telah mencapai puncaknya. Namun kemajuan yang dicapai Abbasiyah tidak terlepas dari usaha Bani Umayyah yang sebagai perintis kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nihilatul Zain. Saya akan membahas sedikit tentang sebab-sebab kemunduran Bani Abbasiyah. Kemunduran Bani Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama adalah kemewahan hidup di kalangan penguasa. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama mendorong para penguasa untuk hidup mewah, sehingga kurang memperhatikan urusan-urusan negara. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional asal Turki untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Yang kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah dimulai sejak masa Al-Ma'mun dan Al-Amin, ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Persia. Setelah Al-Mutawakil wafat, pergantian khalifah terjadi secara tidak wajar. Dari ke-12 khalifah, hanya 4 orang khalifah yang wafat secara wajar. Selebihnya mereka wafat karena dibunuh atau diracun dan diturunkan secara paksa. Yang ketiga yaitu konflik keagamaan. Sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dengan Khalifah Ali yang berakhir dengan lahirnya 3 kelompok umat, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, ketiga kelompok tersebut saling berebut pengaruh. Yang paling pengaruh pada masa Khalifah Muawiyah maupun Abbasiyah adalah kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Walaupun pada masa-masa tertentu kedua kelompok tersebut saling mendukung. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan mundurnya Bani Abbasiyah yang pertama adalah banyaknya pemberontakan. Banyaknya wilayah yang dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang menekankan kedisiplinan kepada peradaban dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah tersebut berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah. Yang kedua, dominasi bangsa Persia. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Bani Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Bani Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Kemudian mengangkatnya menjadi panglima-panglima. Pengangkatan anggota militer inilah pada perkembangan selanjutnya merebut kekuasaan tersebut. Yang ketiga, dominasi bangsa Persia. Masa kekuasaan Banu Umayyah atau bangsa Persia berjalan lebih dari 150 tahun. Di masa ini, pemerintahan pusat di Baghdad dilucuti dan di berbagai daerah muncul negara-negara baru yang berkuasa dan membuat perkembangan baru. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia ikut bekerja sama dalam mengelola pemerintahan dan dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Namun pada periode kedua pemerintahan Banu Umayyah berhasil merebut alih pemerintahan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Ya, setelah ini kita akan diskusi di grup yang telah kita sepakati. Dan jika ada pertanyaan, sanggahan maupun tambahan terhadap materi yang telah dipresentasikan, akan kita bahas di forum tersebut. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.